Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sekarang aku lagi sama Ocak. Ocak ini adalah anak yang dibawa dari Palembang. Nah, Ocak ini tuh anak berkebutuhan khusus, disabilitas fisik dan mental. Ocak juga salah satu korban pelecehan ya, Cak. Dari Palembang yang dibawa sama Tenovi waktu usia kandungannya udah 5 bulan. Nah, sekarang Ocak udah 9 bulan nih guys. Jadi dia udah dapet jadwal sesar dari rumah sakit. Ocak juga nggak bisa melahirkan normal guys. Jadi diarahkannya dari dokter kandungan dan dokter spesialis kejiwaannya juga Ocak disarankan untuk sesar. Nah guys, jadi Ocha ini anak disabilitas fisik dan mental yang kebawa dari Palembang. Kurang lebih kita ngurus udah sekitar 5-6 bulan guys, gitu. Dan kondisinya waktu itu kan mungkin Ocha agak-agak trauma karena pelakunya itu tetangganya. Alhamdulillah sudah ditangkap dan dihukum 15 tahun penjara. Gitu, karena waktu sidang online, karena Ocha posisinya ada di Jakarta dan pelakunya itu ada di Palembang gitu. Nah, buat kalian yang nanya kondisi bayinya gimana, kita sudah melakukan pengecekan lewat transvaginal atau 4D ya. Maaf kalau aku salah, aku juga kurang tahu namanya apa. Tapi kondisi bayinya kemungkinan besar karena ibunya seperti ini, mungkin anaknya juga sama gitu, bisa DS, Down syndrome, atau kita sebut biasa disabilitas fisik dan mental. Gitu ya guys, tapi kita kembalikan lagi ke keajaiban Allah. Semoga anaknya bisa sehat-sehat aja dan nanti bisa pulang sama Ocha sama-sama ke Palembang. Jadi sekarang tanggal 10 dan nanti setelah pemulihan Ocha akan kita kembalikan ke rumahnya. Mau pulang aja? Mau pulang Palembang? Kita naik pesawat ya? Ya. Jadi nanti sekitar tanggal 23 bulan ini kita akan kembalikan Ocha bersama dede bayinya pulang ke Palembang. Doain aja semoga dede bayinya sehat walafiat, bisa pulang sama-sama sama Ocha, diberikan kemudahan dalam proses sesarnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hari ini pendampingan dari tim kita ke rumah sakit untuk melakukan pembedahan untuk Ocha. Dan apa ya, jujur sebenarnya aku agak worry sih karena Ocha tuh kalau ODGJ masih oke lah ya gitu, tapi ini udah anak di bawah umur terus ditambah keadaannya spesial DS gitu. Jadi ya semoga dia walaupun sakit nantinya ada sedikit rasa sakit, dia bisa menghandle dirinya dia untuk tetap tenang dan nggak ngamuk. Aku takutnya ngamuk aja sih, dia ngerasa sakit gitu. Soalnya ibu bapaknya sudah kangen di kampung dan makanya kalau ini udah tuntas kita akan menyelesaikan PR-PR yang lain, yaitu ada ODGJ Enah yang kondisinya hamil udah sekitar kurang lebih 7 bulan guys. Makanya ini selesai, nanti kita kayaknya sudah membatasi untuk membantu orang-orang terlantar yang kondisinya hamil. Jadi gimana pun kita akan tetap nextnya prosedur menghubungi dinas sosial sampai di ACC, sampai di approve. Karena kalau kita minta tolong hanya lewat by phone, Bu ada ODGJ di sini, itu jarang banget direspon sih guys. Dari saya ngehandle udah 3 tahun, sekarang masih seperti itu dan tidak ada perubahan sama sekali. Sebenarnya sih ini gerakan kita
untuk relawan atau volunteer rasa kemanusiaan. Tapi saya juga takut sekarang nih, karena kemarin-kemarin dipermasalahkan, dikarenakan ya disangkanya saya hanya mengharapkan kondisi bayinya, padahal semua juga ada prosesnya dan bergerak juga atas dasar kemanusiaan. Ya logikanya gini sih guys, mohon maaf, untuk apa saya jauh-jauh ngebantu orang Jakarta, Palembang, pakai pesawat, hotel, transportasi, dan lain-lain untuk ngebantu Ocha kalau bukan dasar kemanusiaan gitu. Untuk apa juga, karena Ocha pun dan anaknya nanti akan kita kembalikan ke orang tuanya ya. Apapun keadaan Ocha dan anaknya, ya tetap orang tuanya berhak untuk merawat anak tersebut. Gimana, perutnya sakit nggak? Sakit ini, sakit nggak? Jangan gitu, nggak apa-apa. Cak, sakit nggak perutnya? Goyang-goyang nggak? Hah? Nggak? Ada yang goyang-goyang nggak? Udah gede banget ya? Jadi Ocha ini DS yang pasif. Jadi kalau misalnya ditanya, ya seperti ini kan ada yang DS yang aktif. Nah, Ocha termasuk yang pasif gitu. Karena kalau ditanya, dia tuh tidak merespon balik atau nggak pecicilan ya, bahasa ngetrennya. Nggak itu loh, maksudnya nggak hiperaktif. Jadi ya gini-gini aja. Kalau misalnya kita tanya, saya kira kan tadinya pemalu, tapi ternyata pada saat saya tanya sama keluarganya, kemarin saya telepon, emang dia tuh nggak pernah merespon. Jadi kalau misalnya ditanya udah makan apa belum, ya dia nggak merespon gitu. Jadi ya saya kira dianya apa ya, responnya kurang lah gitu guys. Cak, udah makan belum? Makan? Hah? Udah? Makan apa? Makan apa? Ini malu-malu. Hah? Makan apa, Cak? Udah siap belum? Hah? Ocha? Ocha? Nah guys, untuk kalian yang lupa sama videonya dan mungkin nggak tahu juga effort atau perjuangan aku seperti apa waktu evakuasi Ocha dari Jakarta, Palembang, Jakarta. Nah, untuk kalian yang lupa sama videonya atau mungkin belum mengikuti effort atau perjuangan aku waktu aku nge-handle Ocha dari Jakarta, Palembang, Jakarta hanya untuk membantu Ocha yang notabene butuh pertolongan secara psikis, karena waktu itu kan psikisnya juga kena. Karena waktu sidang itu aku sedikit cerita, ditanya sama jaksa atau hakim di sana mengenai Ocha diapain sama pelaku tersebut. Dipegang, katanya dipegang apanya. Nah, pas ditunjukkan ke area privasinya dia, jadi tangannya beliau kita arahkan ke area privasinya, Ocha tuh nangis kejar. Jadi itu kan ada trauma yang mungkin harus diobati dan itu bertahap ya guys. Jadi ini videonya guys. Ini anaknya stabil, galak nggak Bu? Enggak. Nggak galak, baik? Enggak baik, cuman mantep aja, diem dianya. Oh, diem aja. Iya. Kalau kita naik pesawat bisa nggak Bu dia? Kita bawa ke Jakarta? Dibawa ke Jakarta. Kan ibunya mau meminta bawa ke Jakarta katanya. Cuma masalah kasusnya masih belum selesai. Ya. Oh, masalah kasusnya belum selesai. Iya. Masih dalam proses. Oh, masih dalam proses. Oke, ya udah kita lihat aja dulu ya. Oh, ini anaknya. Iya, iya. Aduh, ngeri banget. Bismillahirrahmanirrahim. Apa suruh turun aja, Mbak? Turun aja. Ya, suruh turun aja
Iya. Mamanya yang mana? Ibunya mana? Di atas tapi ada. Mamanya di atas. Iya. Coba Takut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, maaf. Maaf. Nah, jadi ini usia kandungannya sudah jalan 7. Prosesnya sampai mana sekarang, Bu? proses ini persidangan. Udah ditangkap pelakunya? Udah besar ya perutnya ya? Coba lihat dong. Coba lihat. Selek, Cak. Nengok, lihat. Ini ada Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nengok. Tuan ke keting? Nengok. Tuan ke keting? Nengok. Tengok ya. Coba lihat. Lihat. Ada dah. Maluan. Ayo nengok aja. Oh, udah gede ya? Ini malam tidur itu. Kusuknya masuk beringgut, kusuknya. Kalau setiap kali tidur mencari beringgut, bergerakkan perutnya jadi mungkin bingung Ada apa? Oh ya Allah, kasihan banget. Kuat makan dia. Tapi dia kuat makan gawin dan makannya kuat. Makannya kuat. dia Rika dan tidak masuk di Rika. Nyapu. Kan kalau kayak gini nggak ngerti ya, ada bayi di perutnya. Nah, itu videonya. Jadi nanti kita nggak bisa di rumah sakit untuk ambil gambar ya, karena ini rumah sakit untuk ODGJ. Jadi bukan rumah sakit yang biasa yang menghandle yang sebelumnya bisa ada gambar dan lain-lain. Jadi ini nggak bisa ya, mohon maaf. Jadi nanti mungkin setelah melahirkan baru kita share kondisi proses anaknya dan juga Ochanya ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Bismillah. Ochanya bisa stabil, Ochanya juga nanti baik-baik aja sampai selesai melahirkan. Terima kasih banyak sekali lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Looking for the sunrise. Sometimes it feels like we're so far away, trying to keep our heads above the waves. Are we going